Halo warga bumi, saya selalu bagi kalian. Gimana? Masih ngupil pakai jari? Basi, linggis dong. Kembali lagi bersama saya Satria. Sebuah film berjudul Jolt yang dirilis pada tahun 2021, di mana film ini menceritakan seorang wanita dengan temperamental yang bisa dikatakan melampaui siapapun, bahkan seseorang yang sudah kecolongan sempak dengan bolong tepat di bagian tengahnya. Dan daripada terlalu banyak suku kata yang dilontarkan, mengingat saya harus ke New Delhi untuk acara keruk-keruk tanah, jadi langsung saja kencangkan volume, pinjam salon di kelurahan setempat. Jika tidak ada handsfree, sisipkan tangan di mana seharusnya ia berada. Jangan lupa untuk menggunakan pengaman dan selamat melotot. Cerita akan berfokus pada seorang wanita bernama Lindy, yang mana sejak masih belia Lindy memiliki masalah pada temperamennya. Hal ini membuat siapapun yang dekat dengannya berada dalam posisi bahaya, karena Lindy akan langsung membuat orang yang bersangkutan mengklaim asuransi dengan luka berat, bahkan jika orang tersebut secara tak sengaja melepas gas buang atau dalam bahasa Jermannya disebut kentut. Sisi positifnya, temperamental Lindy membuat tubuhnya memproduksi kortisol dalam jumlah besar dan menyebar ke seluruh tubuhnya, sehingga Lindy menjadi lebih cepat dan lebih kuat daripada orang biasa. Kortisol itu sendiri merupakan hormon dalam tubuh dan berfungsi menyediakan energi melimpah bagi tubuh, yang mana tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol ini ketika kita berada di bawah tekanan atau ancaman. Untuk itu jangan merasa heran jika kalian tidak mampu berlari cepat selama beberapa detik, namun justru kalian sanggup berlari kencang beberapa kilometer, bahkan melompati becak serta supirnya saat ada seekor anjing ganas yang mengincar betis dan mengejar kalian. Kita kembali kepada cerita. Menempatkan Lindy pada rehabilitasi dan beberapa pengobatan tidak membuahkan hasil, namun semua upaya justru membuat tingkat emosional Lindy menjadi semakin tinggi dan tidak terkontrol. Hingga akhirnya ditemukan sebuah solusi untuk meredam amarah Lindy. Hal itu berupa perangkat kejut listrik bertegangan sangat tinggi dan terhubung langsung dengan sebuah tombol yang berada dalam genggaman Lindy. Singkat kata, ketika telah dewasa, Lindy masih menjalani terapi bersama Dr. Muncin, dan berbagai cara juga dilakukan oleh Dr. Muncin untuk menyembuhkan gangguan emosional Lindy. Termasuk salah satunya adalah meminta Lindy untuk melakukan kencan buta, karena siapa tahu setelah merasakan sensasi kepala unggas, Lindy dapat lebih mengontrol emosinya. Belum sempat menemui teman kencannya yang bernama Justin, Lindy sudah dibuat emosi atas perlakuan pria setengah tuwir kepada seorang pelayan. Bahkan sudah terbayang oleh Lindy untuk memberikan pelajaran kepada pria empot-empotan tersebut. Namun Lindy harus menekan tuas agar ia dapat mengontrol emosinya dan tidak bertindak lebih jauh lagi. Peristiwa tersebut membuat Lindy kehilangan moodnya. Oleh karena itu, setelah Lindy bertemu dengan Justin, Lindy justru mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi. Akan tetapi Justin berhasil membuat Lindy tinggal untuk sesaat sebelum salah satu pelayan datang dan membuat Lindy kembali marah karena bibir pelayan tersebut yang asal ceplos. It's restaurant policy. Perhaps you could suggest something that might work. Please don't take that tone. How about the chicken? Berusaha tenang, Lindy kemudian pergi ke kamar mandi. Namun apesnya di sana Lindy kembali bertemu dengan si pelayan yang sebelumnya telah membuat Lindy marah. Jelas sekali bahwa yang naas adalah si pelayan, karena saat ia sedang menikmati hobinya, maksud saya gibah, Lindy mendengarnya dan kembali naik pitam. Semakin tingginya emosi yang dirasakan Lindy membuat alat kejut tidak sanggup membuat amarahnya meredam, sehingga alhasil inilah yang terjadi. It's pathetic. Setelah membuat pelayan dengan mulut knalpot brong pingsan, Lindy langsung pergi meninggalkan restoran tanpa menghiraukan Justin yang masih menunggunya. Keesokan harinya, Lindy pergi menemui Dr. Muncin. Di sini Dr. Muncin harus menaikkan voltase alat kejut milik Lindy karena kemarahan Lindy yang kian hari makin menjadi. Dr. Muncin lalu menyarankan Lindy untuk kembali melanjutkan kencannya dengan Justin, karena menurut Dr. Muncin, Lindy dapat mengontrol emosinya jika saja Lindy dapat menjalin sebuah hubungan. Memikirkan perkataan Dr. Muncin, Lindy kemudian kembali menghubungi Justin untuk melanjutkan kencan mereka. Terlihat di awal Lindy dan Justin terlibat beberapa perbincangan yang membuat Lindy berada pada suasana nyaman, sehingga mereka pun berlanjut pada bagian terpenting, yaitu melakukan kontak B2B. Apa itu B2B? Carilah sendiri di kamus. Masa iya saya harus jelasin di sini sih? Maybe this is a mistake.
Ketika Justin melihat seperangkat alat pada tubuh Lindy, yang saya maksud adalah alat kejut milik Lindy, Lindy pun menjelaskan bahwasanya Lindy memiliki emosi yang sangat tidak stabil dan berbagai pengobatan juga telah dilakukan Lindy. Namun pada kenyataannya, hanya alat tersebut yang sanggup meredam amarah Lindy. Lindy juga mengatakan bahwa dirinya sangat buruk dalam berkencan karena gangguan emosi tersebut, bahkan bisa-bisa Lindy membuat Justin terbunuh. Sayangnya tegangan milik Justin juga kepalang tinggi sehingga mengacukan semua perkataan Lindy. Justin justru melucuti alat yang melekat pada tubuh Lindy. Sukses melepas alat perangkat yang dikenakan Lindy, kejadian selanjutnya sudah bisa ditebak. Yang jelas keesokan paginya Lindy merasakan perasaan bahagia karena selain untuk yang pertama kalinya Lindy dapat merasakan sensasi kepala unggas, Lindy juga tidak merasakan amarah sama sekali. Setelah memberikan hadiah kepada Lindy, Lindy pun kembali ingin bermain-main dengan kepala unggas. Sayangnya Justin harus pergi untuk bekerja. Sebelum pergi, Justin meminta Lindy untuk datang ke rumahnya pada malam harinya karena Justin berniat memasak ikan untuk Lindy. Sehingga Lindy pun berkata dalam batin, "Ya jelas lebih enak kepala unggas dong, Tin Justin." Jelas sekali tidak ada yang lebih merasa bahagia selain Lindy sendiri atas peristiwa yang dialaminya, karena ini pertama kalinya ia tidak merasakan emosi sama sekali. Bahkan Lindy mengatakan kepada Dr. Muncin bahwa ia tidak membutuhkan lagi alat peredam amarah. Namun baru saja Lindy merasakan kebahagiaan, sebuah berita menghancurkan semuanya ketika ia mendengar kabar bahwa Justin tewas terbunuh dengan luka tembak di bagian kepala. Detective Vickers. Homicide. Kasus kematian Justin sendiri ditangani oleh dua orang detektif bernama Vickers dan Nevin. Mereka juga tidak membiarkan Lindy untuk melihat mayat Justin. Sehingga karena kesal, Lindy pun melampiaskan kemarahannya kepada Dr. Muncin. Beruntungnya Dr. Muncin yang telah mengantisipasi segala kejadian terkait Lindy berhasil membuat Lindy pingsan. Lindy. I'm gonna find the fuckers who did this. Setelah siuman, Lindy pun berniat untuk mencari dalang di balik pembunuhan Justin, tentu saja untuk menuntut balas. Dengan memancing detektif Vickers juga Nevin keluar dari kantor mereka, Lindy menyelinap dan mengambil berkas terkait pembunuhan Justin. Setelah membaca berkas yang ada, Lindy kemudian menyelidiki kediaman Justin. Namun kedua detektif yang telah sadar atas hilangnya bukti segera menuju lokasi tempat Lindy berada dan berniat untuk menghentikan Lindy yang ingin mencari pembunuh Justin. Namun Lindy berhasil meloloskan diri dengan membuat kedua detektif mengalami kecelakaan. It's quite hard to concentrate with you two bickering. Lolos dari kedua detektif, Lindy kemudian menuju pusat teknologi dan meminta bantuan seorang hacker cilik untuk meretas ponsel milik Justin. Dari beberapa panggilan terakhir, Lindy mendapati sebuah nama yaitu Barry yang merupakan pedagang senjata gelap. Melalui si hacker cilik, Lindy juga berhasil mendapatkan lokasi Barry dan bergegas menuju ke tempat tersebut yang ternyata merupakan tempat bertarung dan bertaruh secara ilegal. Dengan seenak udahnya, Lindy menghentikan pertarungan dua orang pria yang sudah sama-sama babak belur, yang mungkin uang hasil bertarung mereka hanya akan habis untuk membeli chip demi mengejar foto kakek merah yang memenuhi layar ponsel. Lindy lalu memberitahu maksud kedatangannya kepada Barry, namun tentu saja Barry tidak akan semudah itu memberitahu Lindy siapakah yang membunuh kekasihnya, terkecuali jika Lindy berhasil mengalahkan 3 petarung terbaik milik Barry. Alhasil, ketiga petarung milik Barry menjelma menjadi pikang keinjek oleh tangan Lindy. Keinjek harusnya kaki sih ya. Guess. Barry kemudian membawa Lindy ke suatu tempat, namun bukannya untuk memberitahu siapa pembunuh Justin, Barry justru ingin membunuh Lindy. Bukannya berhasil membunuh Lindy, Barry justru tersekap oleh Lindy. Oh alah berber. To you guys putting the on-off switch dangling around in front. Don't be silly. Dengan kondisi celana yang terlucuti, Lindy menempatkan kedua salak berkerut dan sudah pasti peserta pisang dengan cucur milik Barry terhubung dengan acu mobil. Alhasil dengan siksaan yang diberikan oleh Lindy, Barry mengatakan sebuah nama, yaitu Gareth Fiesel, bos Barry sendiri sekaligus orang yang memiliki hubungan dengan kematian Justin. Gimana gak buka mulu? Coba, kalau jagung mah jadi berondong bro. Nah itu salak berkerut jadi apa coba? Setelah mendapatkan informasi alih-alih melepaskan Barry, Lindy justru benar-benar menyetrum kedua salak Barry dan sudah pasti saya jamin semenit aja kesetrum jadi usus ayam itu.
Gareth Fischel sendiri adalah seorang miliarder yang tidak tersentuh dan hal itu diketahui oleh Lindy dari Vickers ketika Lindy menjenguk Vickers yang saat ini sedang opname akibat kecelakaan yang dialaminya saat mengejar Lindy. Lindy juga mendapatkan informasi tentang keberadaan Fischel, namun sedang enak-enaknya mengobrol, datanglah si matrusu yaitu Nevin yang ingin menangkap Lindy. Alhasil kejar-kejaran pun kembali terjadi. Terdapat juga adegan yang seharusnya tidak layak untuk diperlihatkan karena adegan tersebut berupa aksi melempar bayi. Namun karena ini film sudah pasti bayi tersebut bukan bayi sungguhan alias boneka. Siapa juga yang mau anaknya dilempar-lempar kayak gitu bro? Digablokin bapaknya mampus NV. Setelah kembali berhasil meloloskan diri, Lindy kemudian pergi menuju lokasi Fischel berada dan di sana dia bertemu dengan Delacroix. Maksud saya Delacroix yang bersedia mengantarkan Lindy untuk menemui Fischel. Sayangnya itu hanyalah sebuah jebakan semata karena saat berada di dalam lift, Delacroix memukul Lindy hingga pingsan. Ketika sadar, Lindy mendapati dirinya dalam keadaan terikat dengan alat pada tubuhnya yang telah dilucuti. Setelah mendapatkan beberapa pertanyaan dari Delacroix, Lindy lalu mengatakan alasannya ke tempat tersebut. Beruntungnya, Delacroix tidak akan membunuh Lindy, namun ia hanya meminta Lindy untuk pergi dari tempat tersebut secara baik-baik. Let me out! Let me out! Ketika diantar oleh salah satu sopir Delacroix, Lindy berhasil membebaskan diri, kemudian pergi menuju kediaman Dr. Muncin untuk meminta rompi kejut cadangan. Karena tanpa rompi tersebut, Lindy benar-benar merasa tersiksa karena ia tidak dapat mengendalikan emosinya. Sementara itu, Delacroix memberitahu kehadiran Lindy kepada Fischel yang ternyata merupakan seorang tua renta dan mungkin sudah bau bunga Kamboja. Namun karena tidak menyukai apa yang terjadi, Fischel meminta Delacroix untuk membunuh Lindy. Deal with her. Meskipun temperamen Lindy sangatlah buruk, namun logikanya masih berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga ketika ia mendapati ada yang tidak beres dengan pintu apartemennya, Lindy memilih memasuki kamarnya melalui jendela. Dan benar saja, di sana Lindy menemukan sebuah bom yang terkait dengan pintu kamarnya yang sudah dijamin akan membuat tubuh Lindy menjadi hotdog anget jika saja Lindy masuk melalui pintu kamarnya. Setelah mengamankan bom, Lindy tetap melakukan rekayasa seolah dirinya nyunyut alias metong terkena ledakan bom. Berbekal bom dengan daya ledak setara dengan mercon banting, Lindy pergi dari apartemennya menuju ke detektif Vickers yang baru saja menjemput anaknya dari sekolah dan berada di sekitar apartemen Lindy. Di sini mereka melakukan perbincangan dan Vickers mulai memahami sekaligus menyukai Lindy. Bahkan Vickers sempat ikut merasakan rompi kejut yang dipakai oleh Lindy. Mengetahui bahwa Lindy sebenarnya adalah wanita yang baik, Vickers berusaha untuk menahan Lindy untuk tidak mencari Fischel. Namun semua itu sia-sia karena keinginan Lindy untuk membalas dendam atas kematian Justin tidak bisa dihentikan. Rather hurt yourself than somebody else. Saat memanjat celah gedung tempat Gareth Fischel berada, Delacroix kembali memergoki Lindy dan langsung membawa Lindy untuk menemui Fischel. Ketika bertemu dengan Fischel bukannya menyesal atas perbuatannya, si Fischel hanya syukur-syukur minta maaf seolah menganggap nyawa Justin hanyalah sebuah struk pegadaian celana bekas yang tidak harus diambil kembali. Dan tentu saja hal ini membuat emosi Lindy melonjak tajam. Sayangnya sebelum dirinya mengambil tindakan, Delacroix kembali memukul Lindy hingga pingsan. Ini agak susah amat ya Delacroix ini. Kita ganti Dela saja lah ya. Not for you. Wait. Ketika terbangun, Lindy mendapati Dela mencoba membunuhnya dengan menguras darah miliknya. Namun di sini Dela salah perhitungan karena hanya menahan Lindy dengan menggunakan kabel tis sehingga Lindy berhasil membebaskan diri dan terjadi pertarungan antara mereka. How do I get to Faisal? Berhasil membereskan Dela, Lindy kembali mencari Fischel. Namun sebuah kenyataan yang teramat sangat pahit seperti rasa obat malaria terkuak oleh Lindy. Karena yang mendapati Fischel telah tewas dan pembunuhnya adalah Justin sendiri. Oh, bekicot lu biang keroknya. Justin. Bravo. Diceritakan Justin memang berencana untuk membunuh Fischel yang tidak tersentuh sama sekali untuk menguasai asetnya. Dan Justin menggunakan Lindy untuk menjadi umpan. Kenapa harus Lindy? Itu semua karena selain Lindy istimewa, Dr. Muncin juga ternyata didanai oleh Justin sendiri dan menyarankan Lindy untuk menjadi umpan. Bingung linglung sekaligus marah membuat Lindy yang awalnya berada di pihak Justin justru sekarang ingin membunuh Justin. Akan tetapi Lindy tak dapat berbuat banyak karena Justin juga memegang tuas rompi kejut miliknya. What? We had fun, right?
Berkali-kali menekan tombol tuas dibarengi hinaan membuat Lindy benar-benar lepas kontrol sehingga sanggup menggerakkan tubuhnya. Yang mana Lindy kemudian memberikan tas berisi bom dan meledakkan Justin tanpa pikir panjang. Aksi selanjutnya adalah Lindy mendatangi kediaman Dr. Muncin untuk menangkap dan menyerahkannya kepada polisi agar semua kebenaran terungkap. Namun kesalahpahaman terjadi saat Vickers dan Nevin datang dan mengira bahwa Lindy akan membunuh Dr. Muncin, sehingga Vickers menembak paha Lindy. Namun meskipun begitu, disinilah chemistry mereka berdua didapatkan. Di akhir film, Vickers datang mengunjungi Lindy yang tengah dirawat di rumah sakit. Juga terjadi PDKT antara Vickers kepada Lindy. An excellent cook. Terdapat juga sebuah scene di mana ada seorang wanita yang merupakan anggota CIA telah mengawasi Lindy semenjak dirinya masih muda dan ingin menggunakan Lindy sebagai senjata. Bahkan Dr. Muncin dan Justin adalah bagian dari operasinya. Ending model apa ini? Wahai sobat sebangsaku seperjuangan, kemarahan adalah sesuatu yang buruk, bahkan bisa merusak moral dari segi fisik maupun psikis. Akan tetapi sesuai prinsip saya, bahkan hal buruk sekalipun akan menjadi positif jika kita bisa menempatkannya dengan benar. Akan sangat tragis jika dalam kondisi marah, kita menjadikan wajah seseorang yang memegang pisau menjadi sansak tanpa tahu bahwa orang tersebut hanyalah seorang penjual rujak buah. Namun alangkah baiknya jika dalam kondisi marah kita melampiaskannya dengan mengangkat galon berikut truknya atau membantu pekerja bangunan untuk mengangkut semen. Saya Satria berikut tetangga depan rumah mohon diri, lapis legit, kukus anget. Cuma Nong Nat yang punya.